paket, helm, sama semua perlengkapannya driver. Nah, karena gudangnya itu besar, karena mereka harus cover seluruh Indonesia punya ini ya. Jadi mereka butuh WMS untuk memonitor. Ya, dulu proyek kita dimulai dari logonya yang masih orang naik motor itu logonya. Dan zaman dulu kalau Bapak Ibu ingat, nggak cuma Gojek, ada GoLive, GoMassage, GoClean, masing-masing punya jaket masing-masing. Ada S, M, L, ukurannya macam-macam juga, dan itu harus disebar ke 200 titik seluruh Indonesia. Sehingga untuk manage itu diperlukan sistem WMS. Cuman karena jumlahnya jutaan, mereka nggak mungkin lagi untuk nyeken barcode satu persatu. Jadi mereka atur dari pabrik itu semua jaket udah ada RFID-nya. Jadi waktu masuk gudang tinggal lewat aja otomatis kayak gitu. Canggih ya. Canggih, tapi kenapa mereka bisa? Karena biaya RFID-nya di satu jaket itu dibebankan ke driver. Ya kan, jadi driver yang bayar, jadi nggak masalah gitu kan. Karena RFID itu kan kira-kira 1.500-an satu atau 2.000 rupiah satunya. Kalau ada 1 juta kan 2 miliar itu nggak main-main itu, dibuang keluar kan. Nah kalau ini enggak. Nah kemudian kita ada grupnya mobil nih kayak Nissan, Kia, ya, Citroen itu. Nissan udah nggak ada di Indonesia, tapi spare partnya kan tetap ada. Yang megang sekarang adalah Indomobil Group. Jadi kami pegang spare part nasional part centernya mereka. Jadi spare part simpen gudang yang menyimpan spare part dia untuk nasional. Sehingga semua dealer yang membutuhkan on the deal, mereka akan mintanya ke sana. Dan sistem kita yang akan ngatur ke sana. Ya. Nah, nanti kita bahas satu-satu deh, ya. Kemudian kita ada grupnya Jarum nih, Global Dairy Alami, Sumber Kopi Prima, Kopi Gajah ya, Prima Toboga, ya. Itu semua plannya udah pakai kita, ya, udah pakai, ya. Ada Tino, PNG, Nissin, Heinz. Delta Jakarta itu bir, dia produksi bir punya pemerintah di lokasi. Nah itu mereka maintain kalau jual bir itu nggak cuma botolnya tapi jual drumnya itu loh, bilangnya cake-nya tuh harus keluar masuk, balik-balik. Sebenarnya yang lebih mahal tuh cake-nya daripada birnya gitu. Cuma cake-nya tuh bisa hilang kan, karena ditaruh di restoran, ditaruh di hotel, di mana nanti nggak balik, disimpan di rumah gitu ya. Gitu. Agrinesia tahu ya, Agrinesia itu pabrik itu yang bikin bolu Sangkuriang, lapis talas Bogor. Ya, dulu saya juga pikir ini home industry, tapi enggak, ternyata ini besar, pabriknya ada 6 di Indonesia dan mereka mesinnya modern dan mereka pakai SAP, ya. Ya, nah ini adalah FKS, mungkin FKS tahu ya, Taro, Mikremes, dia ada beras ya. Kalau di Marunajaya itu logistik company 3PL punyanya Korea, punyanya Korindo. Jadi semua perusahaan Korea itu kalau mau ekspor atau impor biasanya lewat di Maruna ini. Ya Pak, silakan. Tanya, ini portfolio beberapa perusahaan itu sebelumnya itu sudah punya software seperti ini apa belum? Ketika Largo masuk itu memang menggantikan software yang lama atau memang pure software Largo masuknya? Baik Pak, jadi sebenarnya kebanyakan sistem perusahaan-perusahaan yang kita masuk itu mereka sudah punya sistem sebelumnya. Cuma sistemnya sistem accounting atau inventory biasa. Nanti saya jelasin juga, ini apa bedanya sih sama inventory gitu ya. Nanti kita bahas nih. Jadi mereka udah pakai ERP, udah pakai SAP. Kok kenapa kita perlu masuk lagi? Ya, SAP kan udah canggih, semuanya udah ada. Kenapa gitu ya? Nanti kita bahas di situ Pak, ya. Satu-satu ya, kita masuk dulu ya. Jadi, sebentar Pak. Iya Pak, silakan. Iya Pak, itu sebentar Pak. Silakan. Kita nanti role play-nya teman-teman ya. Jika tim sales Surabaya akan bertanya supaya bisa didengar oleh member yang lain, tolong yang bertanya masuk ke Zoom ya. Kan saya yakin teman-teman ini aja di Surabaya. Ini aja nanti Bapak mulai Kalau pertanyaan. memang Oh, iya. nanti Pak Ato kalau ulangi pertanyaannya. Boleh, Pak. Kalau memang jeli, nanti mic-nya teman-teman tolong dibuka supaya member yang lain bisa Baik Pak, baik. itu role play kita ya. Ya, Kemudian baik. yang kedua Pak, yang Delta Jakarta tadi Pak,
website, dia mengatur apanya, problem yang terjadi sebelum pakai lagu seperti apa, setelah pakai lagu benefitnya seperti apa. Ini kenapa saya tanyakan, karena di Cabang Bali punya Sminova, perusahaan nikmat alkohol juga. Nah di Indonesia saya tanyakan karena di cabang Jogja dia punya bolu kukus Jogja Pak yang cukup besar. Nah jadi mungkin boleh cerita Pak dua ini, karena di cabang kami itu ada customer dengan industri yang sama Pak. Boleh Pak, sebelum masuk ke tadi. Baik. Jadi mungkin saya ulang sedikit, tadi pertanyaan dari tim di sini adalah ini customer di sini sebelum mereka pakai Lago, apakah mereka sudah punya sistem sebelumnya atau ini mereka belum sama sekali? Nah, jadi kebanyakan dari mereka ini sebelumnya pasti punya sistem, ya. Ada juga yang manual si manual pakai Excel gitu ya. Tapi ada juga yang udah punya sistem. Tapi memang sistemnya itu tidak sekomprehensif atau tidak selengkap WMS. Nah, biasanya kebutuhan mereka untuk sistem WMS itu lebih panjang. Contohnya untuk monitoring batch, expiry date, ya, vivonya dia, gitu. Sedangkan inventory biasanya nggak bisa. Oke. Nah, mungkin itu sementara sampai di situ. Nanti kita akan jelasin nih bedanya dengan inventory apa. Kemudian kalau di data itu, mereka memang saat ini yang mereka gunakan WMS kita ini untuk tracking drone-nya dia Pak, yang namanya CAG. Jadi ada semacam kayak drone kecil itu, kalau mereka jualan bir, itu mereka titip ke restoran, ke kafe, ke pub itu mereka naruhnya kayak drum aluminium itu loh, yang kayak Coca-Cola kan suka ada itu ya. Coca-Cola biasanya ya tabung gitu, tabungnya tinggi, kalau kayak ini pendek tapi gendut gitu ya gitu. Nah, cake-nya itu dari aluminium dan itu harganya mahal. Jadi mereka setiap kali titip atau jual barang itu jual isinya, tapi cake-nya harus kembali. Nah, sekarang mereka kirim ke semua distributor mereka seluruh Indonesia. Terus gimana caranya bisa mereka track balik ini cake-nya dari mana udah kembali berapa? Karena banyak sekali yang nggak kembali. Kalau nggak kembali mereka harus bikin lagi. Dan kalau bikin lagi mereka nggak bisa bikin cuma satu, minimal 1000 kan gitu kan. Jadinya cost-nya tinggi gitu. Nah ini yang harus dimonitor sama mereka. Kalau Agrinesia itu perusahaan bolu, ya mereka emang ada bolu kukus lah, macam-macam lah. Dia di setiap daerah tuh mereka punya makanan-makanan khas. Jadi kayak ada lapis Surabaya lah, apa gitu ya. Nah, mereka itu monitoring mulai dari raw material. Jadi dari tepungnya, gulanya, semuanya sampai nanti dia diproduksi, nanti selesai itu baru jadi bolunya itu masuk ke gudang. Kenapa mereka perlu? Karena jenis makanan yang mereka buat, biasanya kalau di industri makanan itu yang paling rentan adalah expiry date. Ya, jadi mereka harus pastikan barang yang masuk duluan harus keluar duluan. Bolu itu expirednya 4 hari. Begitu dibuka, dibikin, masuk dus, itu 4 hari harus dijual. Jadi kalau dia sampai ngambil barangnya yang udah 3 hari, itu keburu basi gitu kan. Jadi dia harus memastikan expiry date itu termaintain dengan baik. Begitu juga bisnis-bisnis untuk kayak susu, yogurt. Makanya kalau Bapak Ibu lihat tadi kita ada Global Dari Alami, itu susu milk life. Susu punya jarumnya. Kalau outside, tahu ya, ada outside kan food punya. Ya, sekarang yogurt itu kan di kafe-kafe banyak. Itu dari awal pakai sistem kita karena mereka harus memastikan barang susunya dia, yogurtnya dia yang keluar itu harus yang expirednya paling dekat. Dia nggak boleh ambil yang lama, ya. Nah, gitu ya. Jadi ini yang harus dilakukan oleh mereka. Oke. Kontrol harus keluar itu dari pabriknya atau dari gudang distribusinya atau apa Pak? Ini ya. Betul Pak. Kontrol. Nah, jadi mulai dari kalau kayak raw material, mereka harus mastiin juga nih waktu raw material mau dipakai yang keluar duluan, masuk duluan harus keluar duluan raw material supaya materialnya nggak busuk di dalam. Nah, begitu jadi finish good, mereka udah jadi barang jadi, itu juga mereka harus kontrol. Barang yang udah diproduksi duluan harus keluar lebih dulu. Jadi dua-duanya, ya.
Jadi dari raw materialnya sama finish good-nya itu dijagain supaya enggak, karena gini, di gudang itu apalagi kalau gudang yang udah kompleks dan besar, mereka penempatannya itu kadang-kadang penuh gudangnya. Kita suruh ngambil barang yang di ujung padahal itu yang udah masuk duluan kan kita taruh di ujung. Nanti datang truknya kita dorong lagi di depannya gitu ya. Ngambilnya kan harus yang di ujung. Nah, sedangkan ngambil di ujung itu effortnya lebih. Kita harus bawa kren di depan. Nah, kebanyakan operator gudang tidak mau melakukan itu. Mereka ngambilnya yang paling depan. Kalau ada yang depan pintu, gitu kan? Nah, padahal depan pintu itu baru mateng gitu kan, baru masuk. Nah, sehingga yang di ujung belakang pasti expired semuanya. Ya. Dan ini sebenarnya nggak berlaku cuma hanya di makanan. Di industri spare part pun begitu. Sama di industri kayak elektronik, bapak ibu yang biasa jual ya. Sampai itu ya kayak spare part baut itu ya, baut atau karet-karet kalau kita terlalu lama simpan di gudang, jadinya kan jadi keras, jadi getas ya kan, tetap akan mati gitu. Jadi nggak boleh juga meskipun wah saya jual alat berat nih, spare part alat berat nggak butuh Vivo, salah. Mereka tetap harus jual barang yang masuk duluan harus keluar duluan. Jadi nggak ada bilang nggak apa-apa nih, oh ini umurnya masih lama, enggak. Makanya spare part kayak di Nissan segala macam itu mereka harus maintain, ya gitu. Jadi gitu Pak. Oke, makasih Pak Anton. Ya. Pak Anton Bali untuk yang dengan spin-off ya. Case yang di Jakarta kebayang ya. Jadi yang dimonitoring itu adalah barang dernya sebagai event deal-nya, karena itu disebar ke outlet, tapi itu barang milik pabrik birnya, jadi harus kembali. Itu yang perlu dilakukan proses tracking. Kalau ya partner ya, Pak Agil, saya ini ya, saya lihat Pak dan itu semua. Untuk cabang Jogja, tim Jogja, tapi tergantung ini pasti sangat cocok buat bagian khusus Jogja nih, katanya pabrik banyak dan nantinya expired date. Ya, ini pasti nanti akan penuh pertanyaan di next slide-nya. Mungkin itu Pak, ini dari saya komennya. Silakan dilanjut Pak, sangat menarik ya Pak. Silakan Pak dilanjut. Ini baru slide pertama nih kita jadi masuk pemanasannya ya. Oke, kita lanjut. Jadi saya rasa sih ini nggak ini secara garis besar aja bahwa sebenarnya kalau kita jualan solution itu akan lebih mudah nih kita untuk mendrive customer ya. Jadi biasanya yang kita lakukan itu hardware itu kita bundle. Jadi customer juga nggak perlu beli hardware, sebenarnya hardware-nya dibundling aja, harganya dimasukin ke dalam, sehingga kita nggak compete dengan brand-brand lain. Kalau kita mau nge-push Xiaomi contohnya ya, udah harganya sekian nih, softwarenya udah dapat hardware sekian, mau nggak mau dia pakai gitu, nggak perlu lagi Pak ini harganya segini, hardware cari sendiri atau hardware kita tawarin, ini compare sama dia. Ya beda 10.000 udah pindah gitu kan ke customer gitu kan. Memang procurement purchasing KPI-nya adalah cari barang yang paling murah kan gitu, nggak bisa salahin dia. Jadi kita makanya biasanya kita maunya nge-drive dengan solution. Nah di samping itu selain kita bundle, kita bisa jual yang lainnya, consumable-nya, service-nya, macam-macam jadinya ya. Jadi ini mungkin kenapa sebenarnya jualan solution ini jadi satu jalan yang menarik gitu kalau kita mau fokus hardware ya. Saya masuk ke ini juga salah satu yang kenapa lagu ini lumayan berhasil di Indonesia, karena yang pertama ini adalah perusahaan lokal, ini software itu software lokal ya. Nah saingan kita, kompetitor kita itu kebanyakan software-software yang berasal dari luar, ya, dari Malaysia, dari Singapura, itu biasanya masuk ke sini WMS. Nah, bedanya adalah yang mereka lakukan di Indonesia itu adalah konsultannya aja, yang masangin gitu, yang trainingin gitu, tapi mereka nggak punya sistem. Sehingga kalau umpama perusahaan itu butuh, saya mau rubah gini, karena di gudang tuh bisa aja macam-macam. Ya, saya mau jurusnya gini, mau jalannya gini. Kalau untuk perusahaan-perusahaan luar, mereka harus minta izin ke prinsipalnya, ya kan? Prinsipalnya di luar negeri dan nggak semudah itu untuk melakukan modifikasi. Kalaupun bisa, mahal sekali modifikasinya.
Nah ini jadi keunggulan kita. Jadi karena ini adalah software kita punya sendiri, yang develop kita, yang implement kita. Kalau mau ada perubahan atau penyesuaian apapun, kita lakukan internal. Nah ini biasanya yang jadi key sukses faktor di kita sebenarnya, ya. Nah jadi ya kita customer base kita bagus, kita bisa ini. Dan yang satu lagi yang paling penting itu biasanya yang di nomor 4, open integration. Karena customer itu punya sistem yang existing itu macam-macam. Nggak cuma SAP, ada yang pakai Odoo, ada yang pakai ini, pakai itu ya. Nah mereka maunya kan nyambung nih. Nah sistem kita ini udah terbuka, jadi mereka pakai apapun di belakangnya kita bisa masuk, bisa sambung. Ini namanya open integration. Nah ini yang jadi hal penting juga. Memang 90%, 95% customer kita itu kebanyakan pakainya SAP. Kenapa? Biasanya kalau yang udah pakai SAP, bisnisnya udah kompleks. Kalau dia masih pakai Accurate, Dahir gitu, wah berarti mereka masih bisa maintain secara mudah gitu ya. Tapi kalau udah gede, gudangnya kompleks ya, transaksinya tinggi, nggak kuat lagi itu software-software kayak Accurate, Dahir dan sebagainya. Mereka pasti pindah ke ERP yang levelnya enterprise. Ya, jadi nanti saya coba jelasin juga. Oke. Nah, jadi kita bahas mengenai WMS. Nah, sekarang yang sering jadi pertanyaan dari teman-teman di sales ya biasanya nggak yang belum masuk ke WMS. Sebenarnya mereka udah pakai SAP, ngapain juga pakai WMS? Ya, udah pakai kok, mereka udah punya sistem. Gitu. Kita kalau kita bapak udah pakai sistem belum? Udah, ya sudah. Tapi bedanya apa gitu? Nah, jadi saya gambarin sedikit ya. Jadi yang sebelah kiri ini yang warna biru dan orange ini adalah modulnya ERP. ERP itu adalah software, biasanya ERP itu ada SAP, Oracle, ya, Microsoft, ya, Odoo, itu ERP, levelnya ERP. Kalau kayak Accurate, Zahir, itu juga mereka bilangnya ERP tapi yang kecil, bikinan lokal. Jadi nggak sekompleks ini. Sebenarnya sama, itu juga levelnya harusnya ERP. Di ERP itu sistem yang mengatur banyak hal, mulai dari keuangan, HR, manufaktur, supply chain, procurement, macam-macam. Semuanya, utang, piutang itu masuknya di ERP, ya kan? Pokoknya ERP itu tujuannya sebenarnya lagi memonitor proses finansial perusahaan. Duitnya, ya kan, profitnya, ruginya, ya. Iya, itu ERP, ya. Nah, salah satu modul ERP itu ada supply chain sebenarnya. Di dalam supply chain itu juga ada nih, ada supply management, inventory management, order management dan sebagainya. Salah satunya adalah inventory management. Nah, di ERP sudah punya inventory management. Nah, ini biasanya digantikan oleh WMS. Ya, jadi WMS itu adalah bagian kecil sebenarnya yang menggantikan bagian kecil dari ERP. Makanya kenapa WMS ini nggak bisa jalan sendiri, bukan nggak bisa, lebih baik idealnya jalan dengan ERP. Ya, bedanya apa? Oke, ini jadinya. Kalau inventory management itu, saya perusahaan nih, saya masuk barang 1000, terus saya jual 200, sisanya 800. Itu inventory management. Saya tahu jualnya berapa, sisanya ada berapa. Itu inventory. WMS bedanya apa? Di WMS saya punya barang masuk 1000. Saya langsung tahu ini batch-nya berapa aja, expirednya berapa, lokasi nyimpennya di mana. Itu ya WMS. Saya mau jual 200, saya tahu yang saya harus ambil yang mana, batch mana, lokasinya di mana, ini kemana, siapa operatornya yang ambil, siapa yang nyiapin, siapa yang packing, siapa yang meloading. Itu adalah WMS. Inventory enggak. Kalau inventory pokoknya masuk 1000, keluar 200 ya wes. Sisa 800, dia nggak ada detail. Nah, inilah mengapa kebanyakan yang udah pakai SAP pun mereka butuh WMS. Contoh simpelnya kayak kemarin waktu kita diskusi di Alnek. Mereka masalahnya sama, mereka pakai SAP-nya udah kelasnya besar, ya. Dari ada order masuk nih, order 100. SAP bilang apa? Udah ambil 100 di lokasi A. Selesai kan? Si operator di gudang, dia benar nggak ngambil 100 di lokasi A? Belum tentu. Karena apa? Di lokasi A itu jauh, ketutupan barang lain.
Di pojok dia ambilnya 100 juga, tapi di lokasinya lokasi B. Sehingga di stoknya SAP dibilang A-nya udah nggak ada kan, udah diambil 100 toh. Yang B harus tetap toh. Tapi ternyata secara fisik di lapangan A-nya masih ada, B-nya kosong. Nah ini yang mengakibatkan jadi nggak cocok. Kalau ini kekacauan ini diulang-ulang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita bisa bayangin stoknya dia waktu stok Oknam beda semua. Jadi sebenarnya bukan salahnya SAP. SAP itu dibikin untuk ERP itu sebenarnya dibikin dengan asumsi bahwa operator tuh mengikuti apa yang sudah diperintahkan. Cuma masalahnya kalau di kita kan belum tentu berjalan seperti itu, ya kan? Belum tentu kita suruh ngambil di lokasi A, dia ngambilnya lokasi A, enggak. Kalau ada di depan pintu yang diambil, ya kan? Bersama diambil. Kalau seperti kelasnya SAP, ya apa? Saya nggak terlalu ngerti dalamnya SAP ya. Di bagian manajemennya dia nggak ada modul-modul untuk perluasan yang Anda tahu. Betul. Jadi SAP itu mereka sebenarnya sudah sampai ke inventory management, tapi nggak bisa sampai barcode, Pak. Modul perluasannya apakah bisa mengcover warehouse management system kita 50% aja? Nah, kebanyakan gitu Pak. Jadi mereka ada modul-modul perluasan yang bisa cover paling maksimal 50%. Berarti masih ada celah-celah yang masih bisa kita masukin. Betul. Jadi makanya kenapa nggak optimal, sedangkan orang gudang untuk menggunakan SAP yang sudah dimodifikasi sekalipun jadinya kompleks. Oke, menurut pengalaman Bapak, orang yang menggunakan SAP dengan perluasan yang sudah maksimal itu, celah apa yang sebetulnya bisa membuat kita masukkan warehouse management? Jadi yang sudah maksimal tapi masih ada celahnya yang sangat menyentuh customer ini. Oh iya, ternyata butuh itu. Yeah. Ini yang kita butuh. Di poinnya di mana? Di poinnya. Jadi di poin kenapa orang pengguna SAP yang sudah di extend atau sudah maksimalkan itu biasanya di barcode Pak. Jadi di barcode itu SAP itu susah untuk melakukan monitoring menggunakan handheld terminal. Ada sih, ada fungsinya lagi, tapi harus beli software lagi yang lain, namanya RFGen atau apa, itu bisa mereka membarcodekan fungsi-fungsinya SAP tadi. Cuman license-nya jadi mahal. Ya. Jadi yang paling utama adalah penggunaan barcode tadi, penggunaan mobile computer tadi, itu nggak bisa langsung begitu aja mudah dengan SAP. Jadi di SAP itu, karena dia konsepnya nggak menggunakan mobile computer, meskipun dia sudah maksimalkan, layarnya itu tetap adalah layar tampilan komputer kita. Jadi inputnya banyak gitu. Karena kan kalau di layar itu kan biasanya inputnya berapa halaman gitu, tab 1, tab 2, tab 3 harus diisi semua. Sedangkan kalau di lapangan mereka maunya scan selesai, 3 kali scan selesai. Ya kan, gimana kalau di lapangan dia harus input berkali-kali, terus dia meskipun dia bisa pakai di handheld, bisa di emulator namanya. Tapi kan tetap jadinya kerjanya lama sekali. Nah itu yang biasanya customernya atau usernya nanti yang nge-reject. Mereka rasanya, wah ini repot banget pakai ini gitu. Jadi key point-nya itu efisiensi, simplicity, betul. Ya, user friendly-nya itu nggak dapat, dia sampai nggak akan dapat. Ya, gitu. Ya, jadi ya mudah-mudahan dengan slide ini kebayang nih. SAP ataupun Microsoft Dynamics ataupun Oracle itu semua konsepnya sama, dan customer kita semuanya menggunakan ERP itu, ada yang pakai SAP, ada yang pakai Oracle, ada yang pakai Microsoft Dynamics, dan mereka tetap menggunakan WMS kita. Karena apa? Nggak ketemu di ujung itu. Jadi ada customer yang sudah sampai maksimal. Udah Pak. Udah mentok ya. Kayak FKS itu yang si Taro itu modifikasinya luar biasa. Jadi masih aja nggak kepegang. Betul. P-nya ya. P-nya masih. Iya. Karena ERP itu memang dibuat untuk memonitoring finansial perspektif. Sudut pandangnya finansial dia, ya kan? Megangin duitnya gitu. Nggak mikirin fisiknya.
Iya, kalau di WMS ini kita poinnya fisiknya, barangnya, yang expired mana, lokasinya Jadi mana. teman-teman ini harus tahu dulu lawan kita ini siapa, SAP gitu ya. Ya. Itu nanti diajak ngomong SAP, nggak ngerti apa-apa ya kamu Ya. bisa masukkan WMS-nya ini. Benar ya. Ya. Jadi ERP ini banyak memang, cuman yang terkenal di Indonesia kan itu SAP, Oracle, Microsoft, ya itu udah mewakili itu 3 itu. Terus ada lagi ERP kecil, kayak kemarin ada Orlansoft, itu lokal ya kan. Accurate, ya Zahir, itu ERP kecil bikinan lokal. Biasanya kalau ERP-nya kecil ya, kayak Accurate atau Zahir itu biasanya kan levelnya yang untuk perusahaan kecil. Biasanya mereka nggak akan lari ke WMS karena ya gudangnya mungkin cuma 1 ruko gitu, dihitung aja bisa gitu kan, ya. Jadi gitu. Oke. Oke, izin sebentar Pak Bapak. Saya coba menentu ya, ini kan teman-teman basicnya adalah akses fotokopi ya. Iya. Jadi kalau istilah IT ini mungkin agak sedikit mereka harus kebayangin. Saya coba bantu jelasin ya, karena ada pertanyaan dari Pak Pinto. Iya. Saya bantu ya. Istilah ERP atau kepanjangannya adalah Enterprise Resource Planning. Itu adalah sistem yang mengotomasikan flow proses dan mengintegrasikan proses-proses yang ada di suatu perusahaan. Makanya kalau teman-teman lihat yang sudah dibuat oleh Pak Anton, ERP ini itu menghandle job desk-nya finance, departemen finance, departemen HRD, departemen manufacturing, departemen SCM, departemen procurement, dan departemen lainnya. Ya, jadi kalau suatu perusahaan udah pakai ERP, ini baru pas untuk kita masukin WMS. Ya, semoga istilah ERP ini menjadi common ya di kalangan. Gini aja Pak semuanya Edi, ya. Edi itu Enterprise Resource Planning sistem yang mengotomasikan proses-proses yang ada di setiap perusahaan. Edi, ERP itu macam-macamnya banyak. Tadi dari sampaikan ada SAP itu yang paling common, yang paling besar. Ada Oracle, ada Microsoft Dynamics. Kalau udah ada customer yang pakai 3 ini, udah itu adalah segmennya WMS. Tapi nggak semua pakai, kayak di kita sendiri kita pasti pakai Profitera. ya Pak Edi, jadi yang punya kita punya teman-teman masuk. Jadi yang kita ERP pakai Profitera. Ya. Ya, betul. Jadi analoginya seperti itu. Ya, Profitera kemarin ada Accurate ya, ada tadi apa? Jira, itu dari sana itu yang lokal. Sampai hubungan Untuk kita bisa masuk karena itu biasanya levelnya lebih middle dulu, gitu ya. Mungkin itu Pak itu ya penjelasan yang terkait istilah. Terima kasih Pak. Jadi masih pada bingung teman-teman, nanti kan repot Pak kalau biasa terus Pak. Iya betul Pak. Apa Pak kita Pak? Tapi Iya. nanti kita seluruh sales paham. Jadi ngomongnya confidence nanti ke perusahaan, ke customer lainnya. Jadi yang siapa yang menawarkan itu open system murah, ada yang paling mahal SAP seperti itu, ada yang pakai Jauh, Pak. Oke, Jadi Pak. ya silakan dilanjutkan. Untuk jelaskan dari perbedaan antara e-commerce dan Oke. ya. Berarti itu hanya mengatur dari sisi sudut pandangnya keuangan.
sari roti sama bakpia kukus. Nanti mungkin akan diceritakan mereka punya lagi menghadapi apa gitu ya Pak. Boleh. Silakan dilanjut Pak. Oke, Pak. Lanjut ya. Oke, lanjut Pak. Nah, ini kelihatannya serem nih ya gambarnya, tapi sebenarnya proses yang ada di WMS itu sebenarnya tuh seperti ini. Jadi kita punya aplikasi WMS ini yang memanage untuk raw material. Biasanya ya kalau di pabrik itu ada raw material warehouse, bilangnya RM, itu untuk material-material yang bahan baku kita bilangnya. Kemudian ada packaging material. Jadi kalau kita bikin makanan, bikin minuman itu biasanya kan ada dusnya, ada botolnya, itu masuknya di packaging. Mereka biasanya punya gudang sendiri. Jadi gudang itu biasanya dibagi antara dari gudang raw material, packaging material, gudang spare part, sama finish good. Finish good barang jadi yang sudah siap dijual. Biasanya umumnya tuh ini yang dipakai. Jadi baik gudangnya raw material maupun gudangnya finish good, prosesnya tuh akan sama. Mulai dari terima barang, dihitung, ya nanti masuk ke gudang, ngambil, sampai ke delivery. Nanti kita akan bahas satu persatu yang lebih jelas lagi. Cuman secara gambaran ya bahwa sistem ini bisa untuk semua gudang. Jadi kalau di perusahaan itu kayak umpama di pabrik gitu ya, di pabrik itu biasanya mereka ada tuh gudang raw materialnya, gudang packaging materialnya, gudang spare partnya. Spare part buat apa? Spare part buat mesin-mesin mereka, ya. Itu kan spare part itu kan juga penting untuk mereka monitor. Jadi nggak hanya gudang barang jadi aja. Cuman kalau kita lari ke distributor biasanya ya barangnya barang jadi semua. Tapi kalau di industri macam-macam dia, ya. Jadi ada packaging material. Packaging material itu juga gudangnya besar. Karena kayak etiket-etiket, kardus-kardus, karton, inner lah, outer lah, semuanya itu disimpan di gudang, ya. Nah, jadi ini prosesnya yang kita punya. Nah, kenapa orang butuh WMS? Kenapa nggak cukup nih inventory management? Nah, biasanya tuh ini yang jadi key faktornya, ya. Jadi yang kalau kita bilang warehouse tuh kalau udah punya masalah ini, itu berarti mereka sudah butuh WMS. Yang pertama, FIFO itu udah jelas. Kalau mereka harus monitor barang masuk duluan, keluar duluan, atau barang yang mau expired harus keluar duluan, ya. Jadi FIFO tuh first in, first out. FIFO tuh first expired, first out, ya. Jadi yang udah mau expired harus keluar duluan. Yang lebih dekat expirednya harus keluar duluan. Kalau mereka nggak punya sistem, bayangin kalau gudangnya itu ada katakanlah 5.000 pallet position, di mana mereka bisa nyari barang mana yang mau keluar duluan, ya. Muterin gudangnya aja susah gitu. Kayak si Nissan gitu ya, gudangnya 2,5 hektar. 2,5 hektar gudangnya, barangnya ada barang yang dari barang kecil-kecil sampai barang yang bensil, kaca depan mobil yang gede-gede gitu. Nyari barangnya setengah mati kan, gimana boro-boro nyari barangnya aja susah, apalagi nyari yang mana yang datang duluan gitu kan. Berarti Bapak harus nawarin ke Asapan Group, Pak. Boleh Group itu. Nah, boleh Bapak sekali tanyain ada expired. Semuanya biar nggak ada expired juga harus FIFO. Iya. Yang tadi saya bilang, ya. Jadi proposalnya. Pada slow motion. Nanti salesnya saya Pak. Kayak Pak Andanu. Iya. Ya, oke. Kemudian yang kedua, ini flying blind. Artinya mereka punya stok, tapi mereka nggak tahu secara detail. Nah ini biasanya level di inventory management ini mereka cuma flying blind. Artinya gini, saya punya barang berapa? Oh ada 70. Kayaknya, gitu ya. 70 ini barangnya di mana aja, mana yang udah mau expired, mana yang harus keluar duluan, mana yang udah di booking orang, mana yang sudah lagi diambil mau dikirim, nggak tahu. Pokoknya di stok cuma ada dia 70. Sering terjadi kayak di inventory. Saya punya stok 70, ada order masuk, ada order 70, diterima. Padahal yang 70 di gudang itu sebagian udah diambil sama customer, udah lagi mau dikirim sama customer, sudah di booking sama orang. Akhirnya apa? Di gudang nggak ada stok, tapi udah terlanjur kita terima order. Nah itu adalah hal-hal yang masih dihandle oleh inventory management.
makanya kalau dengan WMS itu kita udah detail, ada 70 nih, kita tahu 70, tapi yang 70 ini yang bisa dijual tinggal 30 loh, karena yang 40 lagi udah dipesan orang, yang ini masih ada yang damage, ada yang rusak, yang ini ada yang lagi di lock, lagi di karantina, itu mereka bisa detail, WMS itu bisa detail. Kalau inventory management 70 ya 70, orang order 70 nanti iya 70, padahal dalamnya udah lagi diambil berapa gitu. Bisa keluar notifnya juga ya? Langsung otomatis di blok, nggak bisa gitu Pak. Ya, itu yang membedakan antara inventory dan WMS. Kemudian lost and found, kadang-kadang barang kayak hilang tapi nggak ketemu lagi. Kenapa? Itu yang tadi saya di awal ceritain. SAP, dia bilang suruh ngambil 100 di lokasi A. Operatornya datang ke sono, dia nggak ngambil di lokasi A, dia ambil 100 di lokasi B. Ada yang lost, ada yang found kan? Iya kan? Jadinya kan ada yang hilang, ada yang muncul tiba-tiba loh. Kok yang 100 muncul di sini di A, padahal nggak diambil, yang B-nya hilang. Nah, lu bayangin kalau lost and found-nya terus tiap hari dilakukan seperti itu, gudangnya kacau. Ya, itu ada yang namanya konsolidasi itu. Iya. Konsolidasi. Orang gudangnya sebagian Oh, ya, orang gudang. Jadi kalau inventory manajemen orang gudangnya harus ngapalin. Ini ada di mana nih? Oh, dia order dari siapa? Dia benar-benar harus ngerti. Kalau orang gudangnya sakit Ya, atau ini cuti, selesai. bisa nggak kerja kita. Bener nggak? Menurut saya. Oh iya, bisa miss. Ya. Jadi kita harus doain dia sehat-sehat selalu. Kemudian efisiensi, ya. Efisiensi ini juga hal yang penting di cover oleh WMS. Kenapa? Kalau kita pakai inventory management, biasa untuk menyiapkan barang, kita kan mesti nyari barang. Ya, nyari barang. Nyari barangnya biasanya perusahaan kalau udah mereka ordernya banyak, untuk nyari barang itu bisa berjam-jam. Karena dia ambil nanti salah, balikin lagi, ntar dia keliling. Oh, ini yang kemarin taruhnya di mana ya? Mereka nggak tahu gitu, nggak tahu secara real ini barangnya yang harus diambil itu yang di mana. Jadi mereka begitu order turun, untuk melakukan proses ngambil barang aja itu bisa dibutuhkan waktu 1 jam 2 jam. Nah, ini kan jelas efisiensinya jadi rendah. Dengan begini orang gudangnya jadi banyak. Nah, contoh lain, mereka setiap kali ngambil, mereka akan ada checker. Mereka harus ngecek ini benar atau enggak. Nanti begitu disiapin mau di packing, checker lagi. Mau di loading, diceker lagi. Salah nggak? Enggak. Cuman kalau pakai WMS, yang ngecek adalah handheld. Saminya sekali scan itu dia adalah ngecek. Jadi ngambil sekaligus ngecek, sehingga nggak butuh orang yang namanya checker lagi. Bayangin kalau kita dalam satu proses itu butuh checker sampai 5-6 orang. Ini dengan ini sistem ini nggak butuh lagi semua checker. Yang melakukan checker adalah orang yang ngambil sendiri, ya kan? Yang loading sendiri, dia tinggal scan kok. Salah dikasih tahu, salah nih. Kalau bener ya, oke lanjut kan gitu. Jadi nggak butuh checker lagi. Nah ini makanya efisiensinya jadi akan jauh sekali dibandingkan dengan nggak menggunakan sistem. Silakan Pak. Nah, saya mau tanya Pak, tadi diceritakan kalau susahnya untuk mencari barang ya, tapi dengan Sorry, yang nanya nggak kedengeran, gue dapet nih. Ya nanti duduk. Ya Pak, nanti kita ulangi Pak. Nah, Oke Pak. ketika orang perusahaan ini sudah pakai WMS, itu kan sistem ya, software ya. Saya anggap aja saya ini pekerja yang mencari barang itu. Saya mau mencari barang A, nah, itu yang di sistem yang itu mungkin ditampilkan saya harus bawa apa, harus ke gudang A atau gudang B. Itu ekspektasinya seperti apa Pak? Apa seperti barang ini saya sudah langsung terima barang dari kepala gudang bahwa gudang barang ini ada di A atau B, atau saya membawa suatu device yang menunjukkan barangnya ada di sana, jadi atau gimana? Jadi biasanya kalau orang pekerja itu kan mencari sesuatu yang ada yang berkasnya. Nah, untuk mendapatkan berkas ini itu softwarenya itu diimplementasikan di
mungkin di layar atau di komputer itu secara gimana Pak? Oke Pak, jadi teman-teman yang lain, jadi pertanyaannya adalah ini gimana sih caranya si sistem ini bisa membantu contohnya saat ngambil barang, apakah keluar kertas ataukah dikasih apa gitu ya, gimana caranya supaya bisa ngebantu. Nah ini mungkin pertanyaan gitu ya, jadi nanti saya coba kasih lihat gambarnya. Ini waktu saat kita mau ambil barang. Gambarnya share-nya sedikit Pak. Ya. Ini. Oke. Semua udah bisa lihat saya share ya. Nah, jadi nanti contohnya kita mau ambil barang, ya, mau ambil barang. Kalau kita mau ambil barang, biasanya kan kalau dari inventory atau SAP atau dari accounting itu kan nanti dikasih ini ngambil barang-barang A 10, barang B 3, barang C 5 gitu ya. Itu ya Pak ya. Nah, kalau nanti pakai sistem UMS, nanti operator yang ngambil itu akan pakai handheld, pakai SAMI. Ya. Di SAMI akan keluar nih Pak. Ini order yang harus diambil. Contohnya ada 2 order nih, order cabang Bandung sama Kalpros. Dia pilih yang Bandung, oke? Nah, dia langsung disuruh pergi ke lokasi G31. Nggak disuruh ambil barang, Pak. Langsung disuruh ambil ke lokasi ini. Jadi, kalau ada tim gudang baru yang baru kerja, pagi hari diterima kerja, dia siang langsung bisa ngambil barang, Pak. Kalau enggak, kayak nih Bapak punya grup Bapak nih, asal barangnya begini banyak, saya orang baru nih, saya nggak ngerti itu barangnya apa aja. Suruh cari barang, 2 hari mungkin baru ketemu kan gitu kan. Kalau ini enggak, saya langsung dikasih tahu pergi ke lokasi G31, ambil Holy Grail Syrup 60 ml dengan barcode nomornya 165 sebanyak 25 botol. Jelas Pak? Dia tinggal pergi ke lokasi G31. Lokasinya itu kan nanti gudang akan kita mapping tuh, ada nih A, nih B, nih C, itu kan bentar Pak. Dia tinggal G31 itu udah gampang. Trainingnya mungkin 10 menit selesai, training lokasi. Sampai di lokasi, yang dia harus lakukan apa? Dia scan Pak. Scan barangnya, karena barangnya waktu masuk tadi kita barcode. Kalau di scan barangnya salah, dia nolak, bukan ini. Oh, ya. Barcode itu sudah di barcode-nya di awal udah ditempel. Iya. Kalau nggak sesuai berarti bukan barang ini. Bukan barang ini, atau Vivo-nya salah. Oh ini barang baru masuk nih, nggak boleh ambil yang ini, ambil belakang gitu ya. Dia langsung kasih tahu. Nah jadi Bapak ini punya daftar belanjanya di sini Pak, di sini semua. Dia tinggal pergi aja kayak ke supermarket jadinya, lokasi mana. Jadi nggak perlu lagi ada kertas. Kalau sekarang kan pakai kertas nih, ya kan? Terus muter kita di gudang nyari kan. Kalau naruhnya benar, kalau naruhnya nggak benar, muter-muter tuh. Enggak. Bayang ya Pak. Jadi ini caranya gimana kita bisa membantu di gudang untuk ngambil dengan lebih cepat dan lebih akurat. Mungkin salah nggak? Salahnya kalau dia ngambil barang dia nggak scan. Oh, iya kan? Dia nggak scan. Ini Pak ya, ini kan contoh kasus ini kan ada kayak apa nomor apa serial number ya. Iya. Nah, itu. Walaupun kita nggak baca itu scan sesuai, harus bisa sesuai menyesuaikan nomornya. Kalau nomornya kan lama gitu ya. Iya, nggak usah. Dia scan aja. Dan udah oke, iya, udah bisa diambil. Betul, jadi nggak perlu lagi milih serial numbernya atau apa, nggak perlu. Ya. Untuk yang barcode-nya itu menyesuaikan dengan yang vendornya atau kita punya barcode sendiri Pak? Nah, barcode itu bisa menyesuaikan vendor punya. Kalau dia sudah, katakanlah kalau kayak barang-barang yang Bapak bawa nih kan ada serial number, itu udah bisa dipakai Pak. Oh gitu, jadi nggak perlu harus nggak perlu harus rubah. Tapi kalau barcode-nya belum ada dari vendor, kita bisa bikin barcode sendiri. Barcode gudang. Jadi istilahnya itu anggapannya barang baru, anggapannya seperti itu. Barang baru, ya. Oh gitu. Jadi contohnya kayak Ya, harusnya kan ada barang itu pasti ada barcode-nya. Nah, oke. Sekarang kita masuk lagi nih Pak. Mungkin ya. ya. Pertanyaan Pak Indra kan tiap barang ada barcode. Kalau kita lihat di minuman, inventory mungkin ya. Di minuman kan ada barcode nih, di dusnya ada barcode. Bedanya apa nih? Ya. Nah, mungkin ini saya coba jelasinnya. Jadi barcode yang kita pakai itu adalah barcode unik.
Yang beda satu dengan yang lain. Yang beda satu dengan lainnya. Kalau Bapak lihat ini Aqua nih, di meja kita ada Aqua, ada Club, mereknya Club, ya, ada sebanyak 20 botol. 20 botol ini barcode-nya sama semua. Sama semua. Bayangin kalau saya yang 3 masuk hari ini, yang 5 masuk minggu lalu, yang 7 masuk 3 minggu lalu. Saya bisa bedain nggak yang mana masuk duluan, mana masuk belakang? Nggak bisa. Jadi barcode itu nanti kita yang akan tempel kalau modelnya kayak gini. Waktu mereka datang barang kita tempel barcode. Oke. Ya, tapi nempelnya nggak di setiap barang. Biasa di satu palet atau satu kardus gitu. Kalau kemarin kayak di Alnek gitu ya, nempelnya 1 Jadi gram. kalau ada 1 juta item yang masuk ya atau palet, berarti ada 1 juta unit. Betul, ini barcode. Kemudian untuk seterusnya itu unit terus. Unit terus, Pak. Bahkan sampai 10-12 bulan ke Betul. depan 20 juta. Benar, setiap barang yang masuk kita akan berikan ID khusus, ID unik sampai kapanpun. Soalnya apa? ID khusus itu, ID unik itu untuk menjadi identitas dia kayak KTP-nya. Umpama saya tempelin di palet ya. Unitnya berupa apa ya? Kenapa? ID unitnya, barcode. Barcode. Contohnya. Oh, gitu. Ini contohnya. Jadi waktu datang barang, biasanya sih kalau di gudang besar kita nggak tempelin setiap barangnya. Kita tempelin di paletnya. Ya, jadi satu palet, biasanya dikumpulin barangnya, ini barangnya sama, batch-nya sama, ED-nya sama, ditempel satu barcode di sana. Barcode ini yang menjadi alamat atau identitas barang ini satu palet. Dipindahkan di mana? Cuman kalau kayak kemarin di Alnek barangnya berupanya drum. Drum kan gede, ya itu bisa aja satu drum satu barcode gitu kan. Tapi kalau Aqua yang kayak begini tempelin satu-satu, ini malah ngerepotin nanti gitu ya. Gitu. Kalau mereka nggak keluarnya satu-satu, keluarnya kan pasti 1 dus, 1 5 dus, atau 10 dus gitu. Iya. Ya. Seperti Iya Pak. Silakan. Berarti kalau untuk setiap pembuatan unit barcode ini template dan buat ini segala macam itu ada PIC-nya yang input informasi-informasi. Betul Pak. Jadi ya kalau kayak Bapak datang nih barang nih, kan pasti udah ada yang udah ada batch-nya, ada yang mesti dibaca di barangnya kan gitu ya Pak ya. Nah itu nanti bisa diinput. Tapi kalau dari pabrik, biasanya dari pabrik keluar barang nih satu palet, mereka udah tahu nih barang ini palet ini batch berapa, barangnya apa, kuantitinya berapa, beratnya berapa, dia udah tahu kalau di pabrik. Gitu Pak. Oke Pak, berarti template informasi di dalam barcode ini bisa dimodifikasi juga ya? Oh iya pasti, ini modelnya macam-macam. Kan barcode kadang-kadang ya orang nggak mau terlalu besar karena mahal, ya kan? Labelnya kan gede nih, nah, mau dikecilin atau isinya disesuaikan dengan kebutuhan mereka itu bebas. Bahan yang ditempel juga ya Pak? Iya, bisa beli stiker. Takutnya kalau kayak apa? Kayu Betul. palet itu loh Pak? Betul. Biasanya kita nempelnya itu di dusnya. Jadi, Ada palet, terus ada di dusnya, kita nempel di dusnya, mewakili atau di keranjangnya gitu. Jadi ini adalah jadi identitas barang. Tapi kalau yang Setiap dus yang barang. ditempel tadi keluar gitu, sudah Nah, diambil barangnya, ada berarti pertanyaan harus gini. nempel lagi gitu? Iya. Ini gimana kalau ini udah ditempel dus ini, ditempel barcode-nya, terus dusnya dibawa keluar, Iya. itu udah SOP. Iya. Yang biasanya dus terakhir yang harus keluar itu, Nah, gitu, kan- SOP itu orang bilang Oh, Nah itu skandal. skandal. Barangnya beda. Ya. Pertanyaannya yang ini bisa ngeprint nggak tapi ini juga langsung. Pakai zebra. Oh, Iya. Semuanya ada beda. Jadi ini ada pertanyaan, apakah nggak lebih bagus barcode-nya ditempel di palet atau di rak? Jadi di sistem ini, waktu barang datang itu, yang kita tempelkan itu 2, barang dan rak. Jadi rak itu nanti ada barcode-nya Pak. oh raknya juga ada. Raknya ada barcode. Jadi raknya itu jadi kayak alamat. Waktu kita simpen barang, itu nanti kita simpen barang, kita scan barcode, rak sama barcode barangnya. Supaya kita bisa menyimpan bahwa oh barang ini, barang A, ini yang batch sekian sekarang ada di lokasi
satu, ya. Jadi ada lokasinya. Lokasinya tuh kalau di lantai ya ditaruh di lantai atau digantung ya atau di rak. Karena apa? Karena lokasi ini, katakanlah di lokasi B97 ini ya, saya hari ini taruh satu palet, barangnya barang A. Besok udah habis nih barangnya atau minggu depan habis, saya bisa taruh di lokasi yang sama barang B. Tadi Ya. barang A, terus diganti dengan Ganti dari barang B, nggak masalah. Sistem akan nyatet sekarang hari ini yang ada di B97 itu barang apa? Oh barang A atau barang B atau barang C, batch-nya berapa itu dicatat. dari identitas barcode-nya itu. Betul, dari scan-nya tadi waktu kita nyimpan. Ya, jadi mungkin prosesnya kalau saya mau gambarkan secara utuh ya. Jadi waktu pertama barang datang itu kan nanti kita generate barcode. Nah, kemudian setelah generate barcode ini kita bisa isi nih barcode kalau memang barcode-nya ini batch-nya berapa, expired-nya kapan dan sebagainya. Ini untuk setiap barcode. Jadi untuk setiap palet contohnya, ya. Nah, begitu udah selesai, kita ada proses katanya nyimpan, namanya put away, ya, nyimpan. Jadi kita mau barang ini kita simpan di dalam rak. Nah, gimana cara nyimpannya? Dia cukup scan barcode yang tadi ditempel dan scan lokasinya. Sistem juga akan kasih tahu waktu di scan barang ini, dikasih tahu rekomendasi lokasinya nyimpannya di mana. Yang available. Yang ada lokasinya, yang available, ya. Jadi supaya nanti si operator gudang nggak nyimpennya sembarangan. Karena kadang-kadang di gudang itu ada aturan, katakanlah barang-barang kimia harus di gudang di jenisnya gudangnya harus gudang khusus, harus ada barang yang di cold storage, harus ada barang yang di gudang yang anti explosion, ya. Itu barangnya beda-beda. Nah, jadi sistem ini juga bisa melakukan rekomendasi begitu kita mau simpen barang, scan barcode yang tadi kita tempel, dia kasih tahu, ini bagusnya ditaruh di sini atau di sini atau di sini. Oh, luar biasa. Ya, ada rekomendasi lokasinya. Jadi operator yang mau nyimpen barang juga nggak usah pusing, dia scan, terus dia tinggal lihat, oh saya harus bawa nih kayak di sini, dia boleh ke G31 atau A1. Dia tinggal masuk ke sana, ke lokasinya, scan lokasinya G31-nya, kemudian scan barangnya untuk confirm bahwa sekarang barang ini saya taruh di lokasi G31. Oh, menghindari ini Pak, operator yang iseng Pak. Menghindari operator yang iseng naruh di mana aja. Nah, ini yang nggak bisa dilakukan oleh inventory atau ERP. ERP bilang, ya taruh ya ke lokasi G31 ya. Ya aja kan? Bener nggak? Manusia kan nggak tahu. Kalau ini dia nggak bisa karena ada scanner yang harus nge-scan di 31 sama barangnya. Harus check in. Harus check in, betul. Ceritanya, Iya. barangnya. Iya kan? Nah, satu hal lagi nih, kita bisa memberikan rekomendasi beberapa alamat, beberapa lokasi. Kenapa? Karena yang operator itu masih bisa memutuskan dia mau taruh di mana. Kalau suatu saat nanti customer-nya mau integrasi dengan robot yang nyimpan, itu kita kasih alamatnya cuma satu, sehingga robot langsung otomatis jalan ke lokasi itu nyimpan. Ini ke depan ya, banyak banget robot-robot di gudang nanti yang bisa jalan. Mungkin Bapak Ibu coba lihat di YouTube, itu bisa nganterin barang sendiri tuh. Nah, kalau dengan itu sistem kita udah siap. Tinggal kita kasih tahu si robot taruh ke G31, dia ya cuma satu aja, robot nggak bisa dikasih 2 atau 3 alternatif kan. Satu aja, dia kan bawa ke sana. Ya. Itu statun nih. Ganti nih Ustaz. Kabupaten Nur ini. Ya, depan banyak Pak. Kayak kemarin kan di awalnya ketemunya ketika WMS ini dijalankan, tadi satu orang bisa hilang ini gitu nyekornya gitu ya. Betul, kemarin di awalnya kan langsung bilang itu, waduh ini kalau jalan ini ada berapa orang nih yang nggak kerja nih. Ya sebenarnya itu karena saat ini mereka nggak efisien. Karena mereka butuh banyak orang yang melakukan banyak hal yang harusnya bisa dilakukan. Bisa ngilit quantity Pak? Misalnya satu pok kuantitinya 12 gitu. Bisa. Ternyata yang datang cuma 10 gitu. Bisa. Jadi kita bisa ngambilnya sebagian ya itu nanti ininya banyak, teknisnya banyak sekali. Contohnya kita taruh barang satu palet nih kayak gini. Ya, orang belum tentu ngambilnya waktu keluar satu palet ya. Mungkin cuma 2 kardus, 2 karton itu udah di sistem akan bisa otomatis bisa ngambil 2 aja. Nah,
ambil satu aja, itu bisa. Kuncinya cuma dia scan Tinggal scan aja, ya. Teknisnya itu, ya. Jadi kebayang ya Bapak Ibu, gimana caranya WMS ini bisa ngebantu. Mulai dari awal masuk barang itu kita udah kasih barcode, dia nyimpen di mana itu udah dicatat. Nanti waktu mau ngambil barang itu juga langsung otomatis kecatat karena sistem udah ngingetin kan. Tadi barangnya ada di mana aja. Jadi di mana aja dan batch berapa aja dan expirednya berapa aja kan dia udah tahu. Jadi begitu ada order, saya minta 10 ya. Sistem langsung kasih tahu, oh 10 tuh yang udah mau expired yang di sini, ambilin di sini ya. Dia langsung kasih tahu lokasinya. Ya, jadi udah gak ada manual lagi nih. Ngambil barang tinggal ngambil, gak usah bikin kartu stok lah, catat inilah. Biasa kan nanti kasih bon sementara jadi bon sementahun gitu kan. Itu biasanya gitu. Ini nggak ada, scan selesai, administrasi beres. Komputer datang, SP ngomong aja. PS Ya. Berarti mau tanya Pak, QR yang unik itu bisa membedakan kapan waktu expired berarti Pak ya? Betul, jadi QR yang unik ini bisa membedakan barang ini yang waktu kita masuk di awal, ini untuk satu palet ini adalah batch-nya berapa, expirednya kapan, itu udah jelas jumlahnya dan dia ada nomor uniknya ini. Ini setiap palet beda. Itu ngedit sendiri atau gimana? Sistem otomatis. Jadi kalau hari ini datang 10 palet, ini nomornya dari 01 sampai 10. Iya. Iya. Jadi bedakan ini Beda. date-nya ya. Jadi meskipun batch-nya sama, tapi paletnya beda, itu akan beda nomornya. Ya. Makanya kita bisa bedain ngambilnya yang mana duluan. Iya. Ya. Sebenarnya itu. Itu yang terjadi di Hypermart. Iya, di toko-toko supermarket itu. Iya, nomornya begitu. Oke. Pak, sorry Ya. Pak, sebelum dilanjut Pak, saya mau tanya kalau seandainya ada barcode yang sudah bawaan dari luar itu apakah nanti kita harus menginput dalam itu masa expirednya atau masa masuknya itu bisa diinput? Bisa Pak, jadi gini, kalau customer barang yang datang itu sudah punya barcode dan barcode-nya itu sudah unik Pak, itu bisa dipakai. Ya, contohnya barcode serial number, itu kan unik kan, setiap barang beda bahkan gitu kan, itu bisa dipakai. Atau dari vendornya memang barangnya udah ada label seperti ini yang udah ada unik, itu bisa. Tapi kalau barang yang datang itu barcode-nya sama semua, jadi barcode itu ada dua. Ada barcode untuk internal seperti yang kita pakai, atau barcode untuk retail, itu yang didaftarkan ke GS1. Ini barcode yang di produknya Bapak, katakanlah kita beli Aqua ya, itu kan ada barcode-nya, kayak barcode ini ya Pak. Iya. Ini adalah barcode yang didaftarkan ke GS1 namanya. Ada badan Organisasi dunia yang mendapatkan organisasi internasional yang khusus ngeluarin barcode supaya barcode ini nggak tabrakan. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya. Jadi kalau Bapak daftarin ini, klub ini, nomornya ini, itu di seluruh dunia nggak ada yang sama. Iya. Jangan sampai di sini di scan dia air minum, di Amerika, Meksiko scan jadi sendal gitu kan? Nggak lucu kan? Jadi kan itu makanya mereka ada badan dunia namanya GS1, GS1 itu yang menstandarkan ini. Tapi itu untuk retail, jadi dia setiap barang satu barcode. Kalau ada 1 juta barang yang sama, barcode-nya sama. Ya, bedanya itu. Jadi kalau di kita, karena kita harus membedakan setiap penerimaan, kita nggak bisa pakai barcode-nya GS1. Kita harus generate barcode sendiri. Ya, itu intinya sih itu Pak. Oke, saya lanjut dulu ya Pak, Bu. Ada lagi mau ditanya? Oke, nah yang tadi kita berbicara efisiensi ya, kemudian manual operation udah nggak ada lagi nih, jadi nggak ada lagi yang namanya catat kartu stok, bikin laporan segala macam udah otomatis bikin semua. Kemudian jenis customer yang biasanya mau pakai WMS itu yang butuh traceability. Traceability adalah rekam jejaknya barang. Contoh ya, kemarin di salah satu customer kita itu produknya makanan, itu dalamnya itu kemasukan potongan lakban.
potongan lakban. Jadi di dalam makanan tuh, di dalam packagingnya ada potongan lakban di dalamnya. Dalam bungkusnya. Dalam bungkusnya. Nah, kalau sebagai perusahaan makanan, dia harus melakukan penarikan barang. Bener nggak? Kalau nggak nanti jadi viral kan, masuk TikTok, masuk Instagram, repot ya. Nah, yang dilakukan oleh sistem WMS ini, itu dia langsung otomatis bisa tahu di mana aja barang dengan batch yang tadi. Oh, tracking Pak. Langsung di track kan. Terus ini masuknya kapan, disimpan di mana aja lokasinya, sudah dikirim ke cabang mana, sudah tahu semua. Jadi bisa langsung dalam waktu 6 jam kita bisa hold, tarik semua barangnya. Bayangin kalau nggak pakai sistem, ada masalah, berapa lama dia bisa tarik barangnya? Batch ini ada di mana aja? Iya. Nggak bisa. Recall. Recall. Mangkok itu percaya semua. Kita kan tahu ya, mana aja yang terkontaminasi ya, nggak perlu percaya semua itu. Ya, gitu kan. Jadi dia bisa itu. Nah, sama kayak ada di salah satu customer kita juga, dia produk makanan ya. Produknya begitu diproduksi terus ada cacat, ada kontaminasi, ya ada kontaminasi. Nah, gimana caranya? Nah, dia kontaminasi, batch itu harus ditarik. Jadi dia nggak tarik semua barang yang harus ada di luar. Kalau ditarik semua biayanya kan gede. Dia hanya khusus batch aja, gitu. ISO keamanan pangan. Ya, keamanan pangan, ISO ini penting. Mereka harus melakukan itu. Sampai barang-barang yang kayak ban gitu itu harus loh. Ya kan? Ini batch berapa nih yang rusak nih? Mereka harus tarik. Nah, itu namanya traceability. Ya. Service level itu juga biasanya perusahaan butuh WMS karena service levelnya mereka rendah. Service level itu apa? Kayak order dia lama, delivery-nya lama, sering salah, sering dapat komplain. Alek ya. Nah itu karena delivery gini, saya Tiket barcode ya, udah ngirim ya. jadi gini, kita ada dulu ya, Nissan itu sebelum pakai sistem kita, mereka punya masalah karena gudangnya 2,5 hektar. Mereka nyari barang spare part itu banyak. Spare part itu hampir 3 juta part number. Karena tahu ya, mobil itu kan part number kan bagian kiri makanan beda. Terus mereka harus simpan mobil-mobil yang sudah 5 tahun nggak dijual. Jadi mobil yang lama-lama tuh mereka harus punya stoknya karena spare partnya harus ada kan. Jadi bayangin satu mobil aja berapa banyak, berapa ratusan ribu. Ini berapa jenis mobil. Nah, jadi waktu order dealer itu datang, dealer itu kan order nih, saya butuh apa. Dia kan mesti cari. Nah ini dealernya seluruh Indonesia nih. Begitu ordernya masuk, katakan ordernya ada 200 order, dia nggak kekejar karena butuh nyari barang, nggak kejar 200. Akhirnya yang kekejar cuma 100. Yang 100 besok kan kekejar. Besok kan masuk lagi 200. Terus gulung sampai back ordernya sampai 6.000 order, Pak. Makanya kalau kita mau order ke dealer, kadang-kadang bilang, oh ya nih, inden 3 bulan. Bukan karena barangnya situ, nyarinya susah. Ya. Ini jadi delivery problem nggak? Jadi customer kan komplain kan? Akhirnya apa? Banyak dealer yang ngamuk dong. Oh ini udah pesen udah lama nih, cepetan. Ada yang diselipin, tambah kacau. Karena urutannya jadi kacau, ya kan? Nah, jadi dengan sistem kayak WMS ini, nyari barang kan cepet, nggak ada back order lagi. Nah, jadi itu delivery time, ya, service level itu jadi akan terbantu. Ya. Kalau nggak pakai sistem, itu kan lama jadinya, ya. Jadi ada back order. Nah, ini bisa dihilangkan. Ya. Error rate ya biasa salah kirim segala macam. Yang paling penting stok of now. Bapak coba ya, Bapak Ibu tanya ke perusahaan yang udah pakai sistem ERP segala macam, stok of-nya rapi nggak? Pasti rata-rata nggak rapi, karena yang tadi harus ngambil di A, ngambil di B, stok of-nya berantakan. Tapi biasanya yang paling umum, orang nyari sistem gudang, saya mau dibantu stok of nya. Sebenarnya masalahnya bukan di stok of nya, tapi sistem secara keseluruhannya kacau. Kalau stok of nya, kalau sistemnya udah bagus, stok of nya gampang. Sehari beres, karena apa? Tinggal scan kok, tep ya. Ini langsung ke accounting cocok. Iya. Iya, kita kalau audit itu dari fotokopi bekas ya.
Kan mesti ada yang kesulit. Iya. Atau Itu dihitung Pak. Iya Pak, dihitung Pak. Kan kalau berarti ada yang ngambil dari sana yang lebih pindahin ke lokasi lain. Sering kayak itu Pak, dipindahin. Itu suka sama hari-hari itu. 5 nggak ada gitu ya. Mana 5-nya kan? Terutama kalau bukan Iqbal itu Pak. Iya. Betul, yang mau kanibal, yang mau apa, spare part kan biasanya itu pusing kan ya. Ya, jadi kebayang ya Bapak Ibu ya, masalahnya tuh yang dihadapin orang gudang itu sebenarnya nggak sesimpel yang kita pikirin. Kadang-kadang orang pikir gudang itu mau barang nyimpen barang doang, itu enggak, kompleks ya. Terutama kalau yang barangnya udah banyak, permintaannya banyak, nah, service level dituntut cepat, harus akurat, mau nggak mau dia harus pakai WMS. Ya. Oke? Pak, Ya, tanya Pak. iya Pak. Tanya ya Pak. Tanya. Jadi saya biasa di perusahaan sebelumnya retail ya Pak. Retail. Sama Gramedia ya. Jadi kalau warehouse ini memang kalau pegawai yang warehouse-nya disiplin, ya itu kunci utamanya Pak. Jadi pemberian lokasi dan lain-lain itu tepat ya. Yang saya tanyakan apabila di area display Pak ya. Kan setelah di receive di display kan, di barcode di display di sesuai rak masing-masing. Nah, kayak di kawan lama atau Xavier, Gramedia itu kan nggak ada istilah stok online, kan harus buka toko Pak. Jadi ya orang beli ya juga kita stokkan. Nah, masalahnya gini Pak, ada pernah case itu barangnya satu, nilainya cukup tinggi. Cuman biasa ya Pak, orang kadang kalau cancel beli naruhnya asal ya customer ya. Iya, bukan customer, saya juga gitu. Ya, oke jadi beli asal naruh. Padahal area tersebut area yang sudah di stock of 6 Pak. Kita anggap sudah di stock of 6, jadi kan nggak tersebut. Tapi barang ini barang belum di stock of 6, tapi naruhnya di area yang sudah di stock of 6. Nah, kita tuh caranya gimana Pak? Mungkin kalau barcode ini kan nggak bisa ngedetect ya Pak. Kalau pakai teknologi RFID itu bisa kayak ada GPS-nya nggak sih Pak? Jadi oh areanya ada di sini gitu. Oke, jadi Bapak Ibu yang lain, jadi pertanyaannya adalah karena dulu pengalamannya di kawan lama dan Gramedia, itu kalau mau stok opnam untuk di lokasi display itu gimana? Karena di display itu kan kadang-kadang udah di opnam, ya udah dihitung, tapi customer beli, nggak jadi beli, dia taruh di lokasi lain gitu, di lokasi yang udah di opnam, ya udah dihitung. Jadi kan kacau tuh hitungannya lagi. Ya. Apakah pakai RFID itu bisa membantu? Nah, jadi ini ada dua pendekatan nih, Pak ya, Bu. Jadi kalau memang stok di gudang di sistem WMS itu kita punya yang namanya cycle count. Jadi bukan stok opnam. Jadi kan ini ada stok opnam yang stok take sama cycle count. Bedanya apa? Cycle count itu kita bisa menghitung barang dalam area tertentu. Contohnya satu rak aja. Saya mau hitung rak ini doang. Ya. Jadi rak ini aja atau rak 1 2 3 atau area display aja. Jadi itu langsung begitu area itu di lock ya di opnam, itu dia dikunci. Nggak boleh barang nggak boleh keluar masuk nih. Nah, itu langsung di-scan. Nah, makanya areanya makin kecil makin bagus. Karena begitu dia scan, barang nggak ada boleh keluar masuk, begitu udah clear, selesai. Contohnya satu rak. Jadi ada di beberapa gudang besar, mereka punya banyak nih raknya. Mereka jalanin tuh satu hari katakanlah 20 rak. Nanti kalau udah sebulan, itu semuanya udah cover semua. Jadi dia nggak perlu tutup toko untuk ngitung semuanya. Itu namanya cycle count. Jadi memastikan akurasinya tetap tinggi. Tetap opnamnya nanti 6 bulan sekali biasanya atau setahun sekali ya untuk memastikan. Tapi selisih atau kemungkinan barang itu selisih itu jadi kecil karena dia tiap hari melakukan opnam ya di situ. Nah, jadi cycle count ini berguna untuk nyicil opnam lah ceritanya supaya kalau hilang itu enggak nanti udah sebulan lagi atau 6 bulan lagi baru ditanya ini barangnya kemana, udah nggak ada yang ingat ya kan. Tapi ini bisa dilakukan per hari. Itu satu. Kalau penggunaan RFID ya memang kalau di area display retail idenya gitu, makanya kalau tadi Bapak Ibu lihat ada klien minta khas papis itu pakai, idenya juga gitu. Jadi dia mau ngitung pakai RFID itu semua barang yang ada di ruangan display. WMS ini biasanya dipakai untuk di gudang besar, bukan di display.
Jadi kalau di gudang besarnya, gudang pusatnya dia biasa pakai WMS. Kalau di display mereka scan manual nih, ya kan? Tapi kalau dia mau pakai RFID kayak di Hushpuppies, effortnya adalah lebih besar. Soalnya apa? Dari gudang besar dia harus tempelin RFID kan. Begitu masuk barang, masuk ke display juga ada RFID. Kalau semuanya udah pakai RFID, ya RFID akan gampang bantunya. Dia satu ruangan di scan dapat semua, ya itu oke. Cuman tetap nggak menolong bahwa barang A harusnya ditaruh di lokasi 1, ternyata si yang nggak jadi beli naruhnya di lokasi 10, nggak ketolong juga. Pokoknya dia kebaca aja semua, tapi nggak ketolong nih barangnya ada di mana. Ya kan kalau kita ke supermarket nggak jadi beli, taruh aja sembarangan gitu kan, nggak bisa ngasih tahu juga gitu. Cuman paling nggak di lokasi itu semuanya barangnya ada, itu bisa. Nah jadi kalau untuk retail, memang biasanya WMS ini mainnya di gudang pusatnya, nggak di lokasi displaynya atau di tokonya. Karena kegedean. Kalau di display kan yang penting kan di toko itu kan yang penting barang masuk diterima, terus jual satu-satu kan, selesai dia kan. Nggak perlu ada yang mana Vivo, mana yang Vivo, nggak ada. Karena otomatis barang yang dikirim ke gudang itu udah Vivo, dari gudang dikirim ke toko, dari gudang itu pasti udah Vivo. Jadi dari sini tinggal keluar, habis nih, nanti dorong lagi yang Vivo lagi. Jadi dia nggak perlu biasanya, Pak. Ya, gitu. Jadi gini loh, kalau mau dibuat display, kita bisa ngenalin si orang yang di sana itu akan stok opnam secara pakai yang stok kayak gitu. Hari ini hilang kan, ceritanya salah taruh. Nah ini ceritanya salah taruh barang. Nah kalau dia memang ada rutin stok tape ya seperti ini, cyclecon ya, dia kan tiap hari kan mulai ini besok pasti ada ketemu dia. Ini kok nggak ada masuk stok, ini barangnya siapa, ya kan? Nah, dari sana kan ketahuan. Ya balik lagi ke human resource-nya lagi lah. Ini sistem itu sistem, tapi human resource-nya kalau nggak disiplin, nggak mau cyclecon, ya susah. Ya murah marit yang disiplin. Nggak bisa, tapi tetap membantu sekali kalau dia rutin cyclecon, display, ya kan. Dan biasanya kalau di retail itu, di display itu juga ada di bagi area. Ya kan, nggak semuanya satu display itu satu orang, enggak. Biasanya kan areanya ada tuh, ya buku anak-anak di sini, buku fiksi di sini, non fiksi, ada orangnya sendiri. Jadi yang biasanya kalau mereka akhir udah tutup toko, mereka mesti ngerapiin tuh, ya kan, ngerapiin buku-bukunya, baru dia opnam, dia cyclecon. Jadi gitu. Jadi ketemunya memang nggak pada saat jam operasional buka toko, susah. Ya kan, karena buku itu bisa dibawa-bawa orang kemana-mana, dan ditaruh di keranjang, tinggalin keranjang kan macam-macam. Makanya kalau di toko-toko itu kan kalau yang nggak jadi beli dikumpulin, nggak usah kamu balikin ke rak. Mereka minta dikumpulin satu tempat, taruh aja sana. Nanti dia yang nata kembali. Betul. Iya Pak. Ini Pak, misalnya, oke, saya ini selaku pemilik perusahaan atau apa, oke saya tertarik dengan software ini, tapi saya punya device ini yang sudah saya invest barusan beberapa tahun kemarin. Apakah software ini bisa diinvestasikan di software yang saya beli? Kalau saya harus pakai software B terus device-nya juga harus berganti kan, double invest. Nah seperti itu. Jadi kan itu kan salah satu mungkin barometer bagaimana ini titik mungkin lebih bisa jadinya sebagai ini apa namanya tambah. Kalau memang software ini bisa masuk ke device tiap device itu punya kelebihan masing-masing ya Pak ya. Apakah software ini bisa dimasukkan ke semua device itu Pak? Baik, mungkin untuk yang lain-lain, jadi ada pertanyaan bahwa gimana kalau kita masuk ke perusahaan yang mereka sudah punya existing device, apakah sistemnya bisa masuk atau harus diganti atau apa? Nah, sebenarnya gini, jadi dari sistemnya Largo ini sendiri, device yang dibutuhkan itu adalah device Android, Pak. Pokoknya segala macam Android, segala macam merek sebenarnya bisa jalan di sini, ya. Jadi mau pakai merek Xiaomi atau Zebra jalan sebenarnya nggak ada masalah. Handphone pun bisa. Nah, ya. Nah, cuma kalau kita
melihat dari perspektif kita jualan hardware, Bapak kan mau jualan hardware nih, ya. Makanya tadi biasanya kalau di saya kita bundling. Bapak udah punya device nggak apa-apa, pakai nggak pakai, saya jual kan Pak gitu, masukin di bundle gitu Pak. Dia udah dalam satu harga gitu loh. Ya kalau Bapak nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Ini pokoknya saya dorong. Bapak jadi jualan hardware kan, ya. Karena kalau biasanya kita alasannya gini, oh kalau Bapak udah punya yang lama, ya kita mesti tahu speknya, kita mesti tahu ininya kompatibel atau enggak. Tapi sebenarnya software ini bisa jalan di semua Android Pak, ya di handphone pun jalan. Nah tapi kita jangan kasih tahu ke customer bahwa ini jalan di handphone, karena customer maunya nanti, wah saya mau pakai handphone aja, jangan, nggak jualan kita, ya kan? Jadi biasanya memang kalau handphone itu kita nggak sarankan, karena apa? Handphone nggak ada scan engine. Bayangin kalau kita terima barang gitu banyak, harus ngambil, picking, foto nyekem, terus pakai handphone tuh menggunakan kamera, sehingga kita harus ada fokus, dia maju mundur gini kan, belum cahaya gelap segala macam. Jadi kita memang nggak saranin pakai handphone, tetap pakai device. Makanya ide kita biasanya kalau kita mau fokus hardware, kita bundling aja Pak. Jadi dengan harga itu mereka akan dapat katakanlah 5 device, 5 unit, udah, ya kan? Tinggal kalau dia butuh lebih ya tinggal beli kan gitu. Tapi paling nggak kita udah dorong dulu 5 device kita, ya, sama printer. Ya. Jadi biasanya gitu Pak strateginya. Jadi kalau mereka udah pakai sistem, udah invest, udah punya device, udah invest, bisa dipakai nggak? Jawabannya sebenarnya bisa. Ya sistem ini bisa pakai kemana aja, ya, bisa digunakan. Device yang sekarang itu harusnya sudah kompatibel dengan kita. Ya. Cuman kemarin ada ketemu juga customer bilang, oh saya udah punya device nih Pak, udah beli kemarin lumayan banyak, bisa nggak dipakai? Kita tanya, wah ternyata versi Windows zaman dulu Pak. Ya kan nggak bisa, kalau itu udah Windows nggak bisa. Ya. Gitu. Tapi kalau selama di Android bisa. Tapi hati-hati kita ngarahin ke Android karena nanti dia mikirnya Android langsung. Iya. Kayak yang tadi itu kelemahan-kelemahannya Android kalau pakai handphone apa scan engine-nya nggak ada. Ya kalau nggak tambah efisien ya tambah buang waktu gitu loh. Tambah repot. Tambah repot ya. Iya. Saya ada customer yang memang pertama itu yang KS tahu itu dia sebagian pakai handheld, sebagian dia beli handphone, sebagian pakai tablet. Akhirnya ganti semua. Nggak bisa pakai karena makainya susah, gampang rusak, ya kan? Terus jadi malah ngerepotin. Tablet juga dibawa tablet yang gede-gede juga mudah repot kan. Cuma karena istilahnya budget kan, ya udah akhirnya tahun depan dibeli lagi, dia harus budget ulang dibeli lagi device. Ya siur. Iya. Nah gini loh, kalian harus ngerti kelemahannya handphone. Nah, handphone murah pun itu kelemahannya ya kalau reklam, kalau macam-macam. Itu kalau kalian bisa memberikan keyakinan ke mereka soal Android yang murah segala macam, itu mereka pasti mikir loh. Ini keluar uang 1 juta, habis itu buang semua terus buat apa? Betul. Jadi bedanya Pak antara Android handphone dengan kayak Xiaomi ya industrial grade device itu adalah OS-nya memang beda. Makanya kalau kita perhatiin baik merek Zebra, Honeywell, Xiaomi atau apapun juga OS-nya itu nggak secepat Android biasa, iya kan? Iya. Jadi nggak kalau Android sekarang udah keluar berapa 11, nanti ada 12, ada 13, ini nggak ngikutin, dia biasa 2 atau 3 level di belakangnya. Karena apa? Dia jagain Pak supaya lifetime si device-nya lama. Soalnya kalau dia tiap tahun ganti kayak Android biasa handphone, nanti bisa terjadi nggak kompatibel. Tiap tahun dia harus ganti handphonenya jadinya, ya kan? Padahal kalau device kayak gini dia bisa bertahan 5 tahun. Ya, itulah makanya bedanya kenapa kita jangan arahin kasih tahu customer handphone itu bukan pilihan yang baik. Karena beneran nanti mereka harus invest ulang. Meskipun murah, tapi dia tiap tahun harus beli. Gitu. Mendingan Bapak jual ini kan apa? Warranty, extended warranty-nya kan ada. Ya. Gimana Pak? Nanya, ini case di Hakamata juga nanti kita mau rencana visit Pak. Hakamata ini kan gudangnya sebenarnya dia untuk produksi mata pisau, mata pisau kayu gitu loh Pak.
dan mereka tuh barcode itu pakai laser Pak. Sebentar Pak, ada yang tanya Pak. Nah mereka itu biasanya ada tim dari Jakarta, rekan pihak ketiga yang khusus ada kantor di Hakamata untuk proses barcode itu Pak. Jadi itu mereka laser Pak. Nah ini nanti kita coba apakah kita bisa akomodir juga Pak untuk WMS-nya juga dengan pembacaan dari barcode si laser. Karena nanti kan materinya kan metal semua Pak di sana nanti Hakamata Pak. Nah kemudian mereka untuk aplikasi gudang itu masih manual pakai Excel Pak. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti bisa kita Baik, Bapak Ibu, jadi ada case nih untuk mata, jadi nanti mereka tuh bikin mata pisau ya Pak ya? Betul, bikin mata pisau, tapi barcode-nya itu mereka pakai laser marking. Iya, laser marking. Jadi di laser marking langsung di metalnya. Betul. Nah, biasanya teknologinya namanya DPM, Direct Part Marking ya. Jadi di mana di bodinya metalnya itu, di barangnya itu di etching pakai laser, di engrave sama laser, itu akan berbentuk barcode gitu. Berarti setiap barang itu harusnya sudah unik. Ya. Cuma bisa nggak ini dipakai di WMS? Bisa. Cuma device-nya harus ada yang standarnya DPM biasanya. Jadi barcode scannernya tuh harus yang standarnya ada DPM-nya, yang DPM-nya. Jadi biasanya ada tuh. Kenapa harus ada barcode yang DPM? Karena barcode yang di etching di grafir di dalam di metal, di permukaan metal itu biasanya reflektif, dia memantulkan cahaya. Makanya si barcode biasa, scanner biasa nggak bisa baca karena dia mantul. Nah, jadi butuh device khusus yang namanya DPM standar device. Itu kan barcode-nya kan di bahannya ya. Karena kan di gudangnya pasti kan ada Ya di bungkus. Iya, makanya tergantung nanti kondisi barangnya. tergantung barangnya. Memang biasanya kalau barang-barang yang gede gitu ya, dia kan nggak dilurusin lagi satu barang satu. Ya, Kalau otomotif ada betul. Ya, tapi kalau dia mau track sampai per masing-masing partnya, itu bisa juga. Jadi masing-masing partnya di scan, nanti masuk ke dalam dus gedenya ditempel barcode biasa. Ya, itu juga bisa juga. tergantung scannernya nanti Pak ya. Tergantung scannernya, tergantung nanti operasionalnya di lapangan seperti apa. Karena barcode-nya Ya. ini. Ya, jadi memang scanner barcode itu atau mobile computer itu ada beberapa teknologi. Ada yang memang harus yang biasa kita pakai kan standar. Ada yang long range bisa baca sampai 20 meter atau 5 meter gitu ya. Ada yang DPM tadi, DPM berarti direct part marking, dia harus bisa baca langsung di metal. Ada juga yang X-proof berarti itu dia tahan ledakan, bukan dia tahan ledakan nggak bisa meledak, itu bukan, tapi artinya nggak menimbulkan percikan api, ya X-proof. Ada lagi yang untuk cold room certified, yang khusus cold room, ya. Jadi ada memang device-device itu yang khusus untuk spesifikasi lingkungan yang berbeda, ya. Nanti tinggal tergantung kita mau overload. Silakan Pak. Pak, kalau material yang sendiri itu Pak pakai alat pencuci dari kayak metal. Gimana Pak, raw material apa? Kalau materialnya kayu yang dimasak itu scannernya sama harus yang pakai dari DPM sih biasanya, DPM sih biasanya tuh metal Pak. Kalau kayu sih harusnya ditempel ya Pak ya. Pakai barcode biasa ditempel. Kalau kayu, setahu saya Pak, dia nggak di etching Pak. Biasa kalau yang di DPM itu biasanya yang di metal, permukaan besi, aluminium itu biasa di etching Pak, di laser engrave namanya. Oke, saya lanjut ya Pak. Bu, kalau ada pertanyaan. Ya oke, jadi secara garis besar sebenarnya WMS itu kita benerin ininya, ya. Ini secara simpelnya, itu waktu kita terima barang, dia kan hitung nih, ditempelin barcode. Kita memastikan barang yang kita terima itu benar sesuai dengan dokumen yang masuk. Kita terimanya 1000, beneran 1000 nggak nih? Ya. Soalnya gini, kalau inventory biasanya dia bilang kirim 1000 ya. Saya beli 1000. Oh ya, 1000 udah 1000. Terima 1000. Terima aja. Ya, dia nggak tahu secara fisik beneran nggak 1000, nggak tahu. Di kita bisa terima 1000, tapi yang 5 mungkin rusak, yang 5 NG ya, damage, basah, rusak atau gimana. Kita bisa detail.
Jadi kita memastikan waktu proses penerimaan itu benar. Yang kedua, saat naruh barang itu harus benar. Nah, naruh barangnya benarnya gimana? Tadi kan sistem udah ngasih tunjuk, ini harus ditaruh di lokasi mana, lokasi mana. Ini juga memastikan supaya lokasinya itu akurat. Ini yang nggak bisa dilakukan oleh inventory, oleh ERP. Ya, ERP bilang udah simpen lokasi ini, dia nggak bisa mastiin karena nggak ada barcode. Kita bisa mastiin, dia harus taruh di tempat yang benar. Terus secara inventory itu juga otomatis kita akan tahu secara detail barang apa ada di mana, batch berapa, expired kapan, semuanya detail. Jadi akurasinya 100% di sini. Kita bisa tahu. Jadi nggak ada lagi yang namanya, coba print stok, posisi stok berapa, nggak usah, langsung tinggal buka aja, tahu langsung posisi stoknya. Dan itu real time. Ya. Kadang-kadang kan minta laporan, bosnya minta laporan posisi stok, bosnya minta stoknya udah jalan itu, ya kan? Jadi ini udah real time. Ya. Kemudian yang keempat, ngambil yang benar, ngambil posisi yang benar, ya, ngambil barangnya benar, ngambil barangnya benar, FIFO-nya benar, expired-nya benar, batch-nya benar, ini dipastikan juga oleh WMS. Ya, kemudian yang kelima itu waktu kita mau packing, kalau ada proses packing itu juga packing benar. Bapak Ibu sering kan kalau terima orderan dari Tokopedia atau e-commerce gitu ya, nanti barangnya salah, di dalam barangnya salah. Nah, itu karena dia nggak pakai sistem yang bagus. Jadi kita bisa memastikan waktu packing barang orderannya apa itu di scan satu-satu untuk memastikan barang yang kita kirim ini benar. Udah lewat scan gitu, jadi nggak usah pakai checker lagi. Kemudian masuk ke mobil juga benar, kita bisa atur barang apa yang masuk ke mobil yang udah harus dikirim, ya. Sampai yang terakhir adalah mobilnya juga harus benar. Nah, mobilnya benar gimana? Nah, sering kejadian di gudang itu kita udah siapin barang semuanya, naikin barang ke mobil, salah mobil. Mobilnya harusnya ke Semarang, dikirimkan ke Balikpapan gitu. Kacau nih, ya. Karena apa? Karena nggak ada sistem yang memaksa dia untuk mengetahui mobilnya yang mana. Jadi barang itu ngumpul di loading dock gitu ya, terus dimasukin satu-satu, kan main masukin aja gitu kan. Paling ada checker, ini masuk sini, masuk sini, masuk sini. Nah, masukin barang ke mobil itu bisa jadi salah. Kalau pakai WMS enggak, karena apa? Masukin mobil, dia akan scan barang, scan mobil, dicek lagi. Ini barang masuk ke mobil yang benar nggak? Udah diangkat semua belum? Harusnya ke Semarang saya harus ngirim 10 palet. Saya scan 10 nggak? Kalau dia belum 10 nggak bisa cetak surat jalan. Kalau mobilnya juga mobilnya juga di barcode. Ya. Jadi kita ada barcode-nya untuk mobil. Nah ini untuk memastikan ya, sampai masuk ke dalam mobil benar, mobilnya juga benar. Ya. Gitu. Ya. Jadi nggak perlu ada checker lagi, dan semuanya bisa jadi cepat. Alex ini perlu di barcode Alex. Alex ini. Emang delivery kalau di barcode Alex ini. Ya, jadi ini adalah 7 rights-nya si WMS biasanya itu ini yang harus dijaga. Saya interrupt sebentar, Pak. Iya. Ada pengumuman singkat dari direksi misalnya. Oke. Mereka saya telepon kan nggak bisa ikut ini. Oh iya. Atau Bapak yang ngumumin deh. Direksi Pak Dalam. Iya, Susah ada ya. untuk Oki. Suaranya kan Bapak lebih kenceng di sana. Iya. Untuk Oki, Albertus, Pinto, sama Hendy, ngumpulin email fotografer yang kemarin. Oh, ini Bapak Ibu ada pengumuman dari direksi untuk Oki, Albertus, Pinto, Hendy untuk mengumpulkan data fotografer yang kemarin. Yang kemarin pagi ini setelah meeting ini. Dari Pak Wipin. Ya. Gitu ya Pak. Saya kan dulu nggak bisa karena Soalnya, Oke Pak. ya oke Pak. Soalnya tadi Pak Anu mau telepon nggak bisa semua ikut meeting Pak. Jadi lewat sini. Luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang target customer. Sebenarnya kalau kita bicara target customernya siapa nih WMS nih? Siapa aja sih yang bisa pakai WMS?
sebenarnya nggak ada kalau kita bilang vertikal industrinya itu nggak ada. WMS ini bisa dipakai di mana-mana, ya. Di distribusi udah jelas, di manufaktur udah jelas, ya. Di mining, oil and gas bisa nggak? Kita dapat beberapa permintaan yang mereka manage untuk apanya? Untuk spare part-nya, untuk mereka punya equipment, ya. Karena kayak mining, oil and gas nih ya, mereka kan punya sampai site-nya di kota-kota kecil itu, daerah-daerah itu kan. Mereka mesti monitor itu stoknya berapa aja mereka ordernya, ya. Itu mereka juga perlu gitu ya, perlu WMS, ya. Untuk sampai kayak kemarin ada universitas, mereka mau WMS untuk apa? Untuk buku lah, bawa aset, macam-macam ya, banyak juga gitu loh, ya. Kemudian government, wah lebih banyak lagi, setiap departemen saya rasa ada tuh mereka punya barang pasti. Pokoknya semua industri atau semua bisnis yang nyimpen barang itu harusnya bisa pakai WMS, yang punya gudang, ya kan, yang punya gudang, apapun isinya gitu loh, ya punya, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bilang ini cross vertical industry, ya. Kalau kayak spare part, ya mulai dari spare part alat berat, spare part mobil, spare part apapun juga bisa masuk gitu. Yang penting dia punya gudang, ya. Kalau ini kan untuk customer kan luas sekali Pak. Iya. Tapi kira-kira ada nggak yang mungkin kita bisa target customer yang sekiranya benar-benar butuh nih, Yeah. mungkin dari jenis apinya yang gede, yang lokal itu sih Mbak, saya itu skip aja. Mantap Pak. Jadi dari Pak Indra kan ini kan targetnya luas sekali nih. Kita mau nawarin kemana aja nih? Siapa nih yang jadi kandidat yang cocok? Kita adalah. Jadi biasanya ini adalah 4 pre-qualifying assessment. Kita bisa nilai nih, dari sini harusnya kita bisa tahu nih, ya customer ini akan butuh atau enggak. Yang pertama, yang tadi Pak Hani juga pernah bilang, pokoknya kalau dia udah pakai SAP, Dynamics, AX ya, Oracle, itu biasanya ini adalah calon yang cocok. Calon yang cocok. Tapi kalau pakai klasik Kuret, Zahir atau Odoo, bukannya nggak cocok, tapi kita harus hati-hati.